Gadis Lear, bagaimana menurutmu? Di pinggiran hutan peri, Lion Wei melihat bayangan lembut di depannya, dan beberapa suara tidak sabar terdengar perlahan. Sebelum mantra, dia telah bekerja keras, dan akhirnya berhasil memenangkan persaingan di 2 konferensi komoditas. Tapi sesaat sebelum dia akan memenuhi syarat sebagai kedutaan, dia baru saja keluar dengan pesona seperti itu. Sejak itu, Lion Wei membenci Mei Lear. Jika bukan karena pengetahuan diri Mei Lear, dia telah bersembunyi di Spirit Rache dengan jujur dalam beberapa tahun terakhir. Hiduplah di atasnya. Saat ini, akhirnya memberinya kesempatan, dan dia secara alami tidak akan melepaskannya dengan mudah. Bahkan jika perlombaan roh yang baik telah mengakhiri semua pengusaha, dia akan sangat mempermalukan wanita yang telah melanggar perbuatan baiknya ini. Lion Weixi, kebaikanmu ada di hatiku, tapi aku tidak ingin bergantung pada orang lain. Suara Mei Lear menurun dengan dingin. Hehe. Sepertinya gadis Lear menolak bersulang hanya untuk dipaksa minum yang hilang. Ada senyum tipis di wajah si Weixi, dan dalam senyuman itu, ada sedikit ketakutan. Di belakangnya, penjaga yang lebih kuat dari lebih dari 10 tiens juga bergerak maju sedikit. Melotot seperti harimau menyaksikan mangsanya mengunci seluruh kelompok musik pesona. Pada saat ini, wajah di bawah tule tertutup embun beku, dan tidak ada pesona menawan di matanya yang seperti buah persik. Sebaliknya, dia memiliki tampilan yang sedingin es. Dia tampak dingin. Dengan Singa Weixi, dia berkata, Singa Weixi, jangan menggertak tak tertahankan. Keluarga rubah yang menang, berani meneriakiku, mantra, sepertinya kamu terlalu berlebihan selama ini. Singa Weixi dengan dingin mendengus, menjilat sudut mulutnya, dan sedikit mengangkat lengannya, dan siap memaksa tangannya untuk mengambil jimat itu. Bagaimanapun, ini masih merupakan tempat perlombaan roh. Jika dia ditemukan di sini oleh Spirit Rache, dia tidak akan memiliki makanan enak. Yo, sangat hidup. Dan tepat ketika Lion Weixi hendak memberi isyarat tangannya, suara tawa terdengar dari atas langit. Dan dengan suara angin yang bertiup kencang, siluet ramping muncul di kedua sisi dengan pedang terhunus dan busur ditekuk. Siapa? Mendengar suara ini, Lion Weixi mengerutkan kening, tampak pucat dan berteriak. Ternyata itu adalah gadis Lear. Aku sudah lama tidak melihatmu. Aku percaya kamu baik-baik saja sejak terakhir kali kita bertemu. Orang yang datang adalah Qin Yichen. Dia menatap Mei Lei dengan senyum di wajahnya, dan menatap mata indah yang agak dingin dari yang terakhir. Tampaknya dibandingkan dengan sanjungan semacam itu. Qin Yichen. Mendengarkan suara yang akrab ini, pupil Mei Lei sedikit menyempit sebelum dia mengenali yang terakhir. Qin Yichen, yang dibawa pergi oleh diaken yang berapi-api, tidak dapat menghindari pengusiran di bawah keputusan Spirit Rache. Saat ini, di hati Mei Lear, dia tidak lagi memiliki kecemburuan seperti sebelumnya, tetapi dia memiliki perasaan simpati untuk penyakit yang sama. Saat melihat Qin Yichen, mata Lion Weixi tiba-tiba menyipit. Anak laki-laki di depannya, meskipun itu hanya nafas dari tahap awal yang terhormat, tetapi yang terakhir jelas mulia dan terlahir. Dan, dengan pengalamannya, dia bahkan tidak tahu dari ras mana yang terakhir. Teman kecil ini, saya Tixi Singa Weixi, dan saya harap teman kecil itu tidak terlibat dalam bisnis saya. Si Weixi mengerang sedikit, akhirnya memegang cangkir dengan satu tangan di tangan lainnya, berkata ragu-ragu. Meskipun Tiens dianggap sebagai ras yang relatif kuat, di benua dengan 10.000 keluarga, mereka hanya dapat dianggap sebagai ras kelas 2. Sebagai seorang pengusaha Tiens, Lion Wei masih memiliki kemampuan untuk mengamati dan menghargai warna. Yah, gadis Lear sepertinya sedang mengalami masalah. Namun, Qin Yichen mengabaikan kata-kata Lion Weixi, tetapi dengan sopan menghadap mengangguk, dengan ringan berkata sambil tersenyum. Di mana bajingan kecil itu, berani mengganggu hal-hal baik Lao Su, apakah dia lelah hidup? Melihat bahwa dia telah diabaikan lagi, Lion Weixi juga terlihat pucat, dengan dingin mendengus dan berkata, dengan sedikit nada marah. Jika bukan karena identitas yang terakhir dan dia khawatir dia adalah anggota ras puncak, saya khawatir dia akan belajar dari pelajarannya. Qin Yichen, ini bukan urusanmu di sini, kamu harus pergi dulu. Wajah Mei Lear sedikit berubah, dan dia berkata kepada Qin Yichen. Meskipun tidak diketahui dari ras mana Qin Yichen berasal, Mei Lear tahu bahwa yang terakhir hanyalah pria junior yang terhormat. Dan dia belum pernah melihat penjaga yang kuat di sampingnya. Early stage, meski cukup bagus, tapi di sisi berlawanan, ada 4-5 powerhouses. Jika dia terlibat, saya khawatir menambahkan mayat tidak akan membantu. Pergi. Hah, karena kamu ingin menjadi pahlawan, jangan pergi. Melihat pesona Mei Lear, Lion Weixi merasakan kegembiraan di hatinya. Tampaknya anak laki-laki di depannya hanya berpura-pura itu saja, dan segera dia dengan dingin mendengus, dengan lambaian tangannya. Ada 2 penjaga terhormat yang ditangkap, satu demi satu menghentikan Qin Yichen di tengah. Melihat adegan ini, wajah cantik Mei Lear menjadi dingin, dan ada kilatan rasa bersalah di matanya. Tuan, ini adalah tempat untuk perlombaan roh.
Jika Anda melakukannya di sini, apakah Anda tidak takut ditemukan oleh Rasro? Menghadapi pengepungan dua pembangkit tenaga listrik terhormat, kulit Qin Yichen tidak berubah. Dia hanya melihat singa Weishi di kejauhan, bertanya dengan acuh tak acuh. Perlombaan roh-roh? Haha, ini sudah menjadi pinggiran hutan peri. Nak, yakinlah, mereka akan segera menyelesaikanmu, dan kemudian membiarkanmu menghilang sepenuhnya saat ini. Tidak ada yang akan menemukannya. Lion Weishi tertawa terbahak-bahak, berkata dengan sembrono. Kata-katanya berakhir, suaranya tiba-tiba dingin, dan hawa dinginnya berteriak, bahwa dia keluar. Wah, kamu sama sekali tidak peduli tentang apapun. Jika Anda ingin menyalahkan, Anda hanya bisa menyalahkan diri sendiri. Pembangkit tenaga listrik Tians mencibir di depan Qin Yichen. Dengan lambaian tangannya, dia meraih Qin Yichen. Pusat kekuatan di belakang melangkah maju dengan pemahaman diam-diam dan menyegel retret Qin Yichen. Ketika telapak tangan jauh dari Qin Yichen dan 1 meter, kulit di lengannya tiba-tiba retak, tetapi itu hanya usaha sesaat, yang berubah menjadi cakar tajam singa liar. Sua. Segera, cakar tajam ini menangkap angin yang bau, mencengkeram Qin Yichen dengan ganas. Dan di bawah satu cakarnya, bahkan udara tampak terkoyak, dan terdengar ledakan suara yang keras. Suara. Pukulan yang begitu dahsyat, saya khawatir bahkan beberapa pembangkit tenaga listrik yang terkenal dengan pertahanannya sulit untuk dilawan. Membawa kehancuran sendiri. Melihat Qin Yichen, yang ketakutan dan bodoh, Lion Weishi mencibir, dan ada senyum tipis di sudut mulutnya. Seolah-olah dia sudah melihat junior ini yang berani mengabaikannya, dia terputus.